Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas, NIM U 2019-1028. Di sini saya akan memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Tajwid, di mana di sini diperintah untuk menjelaskan dari beberapa ayat yang berbeda. Di sini ada 4 ayat, di mana saya harus menjelaskan beberapa hukum bacaan yang ada pada ayat tersebut. Hukum bacaan ini berdasarkan dengan apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah Ilmu Tajwid. Langsung saja, yang pertama di sini ada surat Yusuf ayat 11, di mana bunyinya akan saya bacakan terlebih dahulu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu bacaan hukum bacaannya. Pada ayat ini yang pertama ada mad tabi'i yang terletak pada huruf qaf, di mana huruf qaf ini berharokat fathah yang diikuti alif. Setiap fathah yang diikuti alif dia disebut sebagai mad tabi'i, dan cara bacanya panjang 2 harokat. Nah, kemudian di sini juga ada mad tabi'i lagi yang mana lu di sini berharokat dhammah, lalu kemudian ada wawu sukun. Dhammah diikuti wawu sukun juga adalah mad tabi'i, yang mana dia dibaca panjang 2 harokat. Lalu kemudian di sini juga ada bacaan mad tapi beda, yakni adalah mad jaiz munfasil, di mana dia adalah mad bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat, sehingga cara bacanya panjang 5 harokat. Ya aba. Nah, lalu kemudian ada ba, na, ma. Nah, di sini sama-sama dia mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Berlanjut ke huruf ke ayat bacaan selanjutnya, hukum bacaan selanjutnya yakni adalah lam, di mana lam di sini terletak pada malakala. Nah, di sini lanya dibaca panjang karena ada fathah diikuti oleh alif, yang mana fathah diikuti alif adalah mad tabi'i. Lalu di sini ada gharib, ta'manna. Nah, ta'manna di sini adalah gharib ismam, di mana cara bacanya harus mencucu. La ta'manna. Kemudian di sini ada mad tabi'i lagi, yakni dhammah diikuti wawu sukun, Yusufa. Cara bacanya panjang 2 harokat. Lalu kemudian ada gunnah pada huruf nun, wa inna. Di sini nunnya dibaca gunnah karena nunnya bertasdid. Lalu kemudian ada mad silah qasirah, dia terletak pada huruf ha dhamir. Haknya di sini dia panjang, maka dari itu dia dihukumi hukum mad silah qasirah. Wa inna lahu lanasihun. Nah, setiap hahihu yang dibaca panjang itu adalah mad silah qasirah. Kemudian ada di sini lana. Nanya di sini adalah mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Kemudian yang terakhir ini ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini adalah apabila ada mad kemudian bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun karena waqaf. Cara bacanya panjang 6 harokat atau 3 alif. Jadi di sini penjelasannya pada hu di sini kan mad tabi'i karena dhammah diikuti wawu sukun. Lalu kemudian nanya di sini adalah huruf hidup. Huruf hidup adalah huruf yang berharokat. Dia berharokat fathah, tapi dia dibaca sukun karena waqaf, sehingga cara bacanya lanasihun. Nah, inilah yang disebut sebagai mad arid li sukun karena cara bacanya panjang disebabkan mad bertemu dengan huruf hidup yang menjadi sukun karena waqaf. Berlanjut ke ayat selanjutnya, yakni ayat pada surat Al-An'am, tepatnya ayat ke-7. yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Akan saya lanjutkan penjelasannya, yakni
mengenai hukum-hukum bacaan yang ada pada ayat ini. Yang pertama di sini ada mad tabi'i, walau nazzalna. Nah-nya di sini adalah mad tabi'i karena dia berharokat fathah yang kemudian setelahnya adalah huruf alif, di mana huruf alif di sini menjadi tanda bahwa dia panjang. Nah, seperti halnya yang pada ayat sebelumnya. Kemudian, yakni adalah kita, nah tanya ini sama seperti tadi. Nah, yakni dia panjang 2 harokat karena dia fathah diikuti alif. Yang selanjutnya adalah kita ban. Bannya di sini adalah berharokat tanwin. Sehingga setelah tanwin di sini adalah huruf fa, di mana ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf fa, dia dikehukumi ikhfa, seperti penjelasan dari ikhfa sendiri. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang terdiri dari 15 huruf. Tak jim dal dal zai sin sin shod dot dot fa qaf kaf. Cara bacanya samar-samar antara masuk dengan huruf fa-nya dan huruf tanwinnya atau nunnya. Yang kemudian fi di sini juga dihukumi mad tabi'i karena dia berharokat kasroh dan setelahnya adalah ya sukun. Kemudian ada ro. Nah, ro sukun ini juga memiliki hukum bacaan, yakni dia dihukumi bacaan tafkhim karena dia ro sukunnya bertemu dengan huruf to yang mana dia adalah huruf isti'la. Ketika ro sukun walaupun dia sebelumnya adalah kasroh, yang sejatinya itu adalah tarkik, tapi dia dihukumin tafhim karena setelah ro sukun itu adalah huruf isti'la yang berupa huruf to. Lalu kemudian ada sin. Nah, sinnya di sini kenapa? Dia berharokat fathah tanwin. Dan setelahnya itu adalah fa, yang mana seperti tadi itu adalah ikhfa, tanwin bertemu dengan fa. Ya, saya lanjutkan, yakni adalah fala masuhu. Sunya di sini adalah mad tabi'i karena dhammah diikuti waw sukun yang berarti panjang 2 harokat. Yang kemudian di sini adalah bi aidihim, di-nya juga mad tabi'i karena kasroh diikuti sukun. Lalu di sini ada him, mim sukun. Mim sukun di sini juga adalah hukum bacaan mim sukun, yang mana dia mim sukunnya bertemu dengan lam. Ketika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, itu dihukumi idhar syafawi karena cara bacanya mimnya terlihat, mim sukunnya terlihat. Bi aidihim la qala allazi. Lalu kemudian ada huruf qaf, yang mana qaf di sini ada fathah diikuti alif. Ketika fathah diikuti alif itu adalah mad tabi'i. La qala allazina, lallazinya al. Di sini ada al ta'rif, di mana dia dikenai hukum bacaan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah yang artinya itu adalah syams, matahari. Nah, cara bacanya dia itu tidak al-ta'rifnya tidak terbaca. Jadi cara bacanya langsung ke huruf lam. Nah, di sini lamnya tasdid karena tasdid itu hurufnya sama sehingga dia ditasdid, jadinya aslinya lamnya itu ada 2 antara al dan lam. Nah, di sini al-nya tidak terbaca dan langsung masuk pada huruf lam sehingga dia dikenai hukum bacaan idgham syamsiyah, yang mana hurufnya ada 14 termasuk huruf lam ini. Lalu yang kemudian di sini ada zi. Laqala alladzina kafaru, di-nya di sini adalah mad tabi'i karena kasroh diikuti ya sukun. Lalu ada kafaru. Nah, kafaru di sini baca panjang, kenapa? Karena dia di situ ada mat bertemu dengan hamzah atau alif dalam beda kalimat. Ketika dia ada mat bertemu hamzah atau alif pada beda kalimat, dia dikenai hukum mad jaiz. Kemudian di sini ada nun sukun. In hadza. Nun sukunnya di sini dia bertemu dengan ha. Karena hukum nun sukun sini, ketika nun sukun bertemu dengan ha, dia menjadi hukum bacaan idhar halki. Idhar halki di sini ada 6 huruf, yakni hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ketika nun sukun bertemu ha, jadi dia idhar. Idhar sendiri artinya jelas, cara bacanya jadi dia nun sukunnya terlihat. In hadza.
Lalu kemudian ada mad jais lagi, yakni mad bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat. Hadza illa. Nah, la-nya di sini adalah mad tabi'i. Syahrum ra. Syahrum mubin. Nah, ro-nya di sini dia berharokat dhamma. Nah, ro dhamma atau fathah dia dikenai hukum ro tafkhim, tebal cara bacanya. Syahrum rum terlihat. Jika ri kan kalau ketarkik itu berharokat kasroh. Nah, seperti tadi, mohon maaf saya tadi tidak menjelaskan. Di sini juga ada kafaru, ro-nya ini adalah ro tafkhim karena berharokat dhamma. Ro fathah yang dan dhamma, ro yang berharokat fathah atau dhamma dia dikenai hukum ro tafkhim, bacanya tebal. Ro, ru. Kalau ri itu adalah ro tarkik yang artinya tarkik itu adalah tipis. Lanjut, yakni mubin syahrum mubin syahrum mubin. Nah, mubin di sini syahrum. Nah, mohon maaf tadi hampir kelewat. Runnya di sini adalah dhammah tanwin. Di mana dhammah tanwin di sini termasuk juga tanwin, yang mana tanwinnya bertemu dengan mim. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim itu adalah idgham bi gunnah dengan cara memasukkan pada huruf mimnya. Rum mubin. Jadi bacaan nunnya tidak terlihat tapi masuk ke huruf mim. Syahrum mubin. Lalu yang kedua di sini, yang terakhir, mohon maaf, di sini ada mad arid lis sukun, di mana ada nun yang kemudian sebelumnya itu sudah adalah bin, kasroh diikuti sukun adalah mad. Ketika mad bertemu dengan huruf hidup, di mana nunnya di situ adalah berharokat dhammah, tetapi dia sukun karena waqaf. Sehingga cara bacanya mubin, bukan mubinu tapi mubin. Bacanya panjang 6 harokat. Yang kemudian di ayat selanjutnya, yakni adalah surat Asy-Syu'ara ayat 63 yang akan saya bacakan terlebih dahulu. فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Mohon maaf ada kesalahan bacaan. Langsung saja saya akan menjelaskan. Di sini yang pertama ada bacaan mad jais, yang mana di sini ada mad bertemu dengan alif pada beda kalimat sehingga cara bacanya panjang. Fa'auhayna ila. Yang kemudian di sini ada dhammah diikuti waw sukun, ila munya di sini baca panjang karena dia dhammah diikuti waw sukun sehingga dikenai hukum mad tabi'i. Musa, nah sa-nya di sini ada mad, kemudian setelahnya mad itu ada alif atau hamzah. Ila musaan, nah saan dia ada mad bertemu dengan alif, dia pada beda kalimat. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya dikenai hukum bacaan mad jais. Lalu yang kemudian musaan it, nah nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif, dia adalah mad idhar halki, yang mana dia masuk pada hukum baca nun sukun atau tanwin. Dia cara bacanya jelas masuk pada huruf nun sukunnya dia terlihat jelas. An it. Nah, nun sukunnya terlihat jelas. Lalu yang kemudian ada ro tarkik. Nah, di sini ada ro tarkik. Ri-nya di sini dibaca ro kasroh. Ro-nya dibaca kasroh sehingga cara bacanya tipis. Yang kemudian ada, nah ini ada dua huruf yang sama. Yang pertama tapi dia sukun. Nah, di sini juga ada bacaannya, dia masuk pada idgham, yakni idgham mutamatsilan. Dia sama-sama huruf ba, sama-sama punya sifat, hurufnya juga sama. Sehingga cara bacanya yang disukun tuh masuk pada huruf yang setelahnya. Idrib bi'aso.
tetap tidak mantul, padahal ba sukun itu juga termasuk huruf qalqalah, tetapi dia tidak memantul karena setelahnya itu adalah huruf ba juga, yang mana dia dikenai hukum idgham mutamathilan. Idrib bi'asaka. Lalu yang selanjutnya ini ada so. So di sini adalah mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Kemudian kalbar ada alif lam ta'rif, di sini juga dikenai hukum idhar qamariyah karena alnya di sini terlihat sangat jelas. Tadi kan alnya tidak terlihat jelas, masuk pada huruf lamnya. Nah, di sini dia alnya terlihat. Jadi cara bacanya bi'asokal kal. Nah, alnya dia terbaca bi'asokal bah. Jadi dia dikenai hukum idhar qamariyah. Lalu yang kemudian ada ikhfa bi manal jadid, di mana ikhfa bi manal jadid itu apabila ada huruf hidup lalu kemudian seperti mad adli sukun, cuman di sini dia tidak mat, tetapi dia sebelumnya itu ada huruf mati saja, bukan mat. Nah, di sini haknya di sini ada sukun. Haknya di sini berharokat sukun, lalu ro-nya di sini adalah huruf hidup yang menjadi sukun karena waqaf. Nah, lalu cara bacanya bi'asokal bah. Bah ada ro-nya sedikit caranya. Cara membacanya. Nah, lalu di sini dikenai hukum ikhfa bi manal jadid. Dan huruf-hurufnya itu ada 8. Lalu lanjut yang selanjutnya ini adalah falaqo. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan fa sama seperti yang ayat-ayat sebelumnya, yakni ikhfa, di mana dia nun sukun bertemu dengan fa. Fa di sini adalah salah satu huruf ikhfa. Lalu yang kemudian ada kaf. Kaf di sini adalah berharokat fathah, di mana berharokat fathah yang setelahnya ada alif. Nah, fathah diikuti alif adalah mad tabi'i. Fir kim. Nah, di sini ada sukun tapi dia setelahnya ada qaf. Fir kim. Nah, dia cara bacanya tebal, takfim tetap, walaupun sebelumnya adalah kasroh. Yang kemudian ada qaf. Qaf di sini berharokat tanwin yang mana setelahnya ada kaf. Jika kaf di sini berharokat tanwin, lah ketika tanwin bertemu dengan kaf dia dikenai hukum bacaan ikhfa. Karena setiap tanwin atau nun sukun ketika bertemu dengan kaf atau salah satu huruf dari ikhfa, dia cara bacanya samar atau dikenai hukum bacaan ikhfa. Lalu yang kemudian di sini ada katou. Nah, ada alif lam juga. Alif lam di sini dia tidak terbaca karena masuk langsung pada huruf to. Alif lamnya tidak terbaca lalu. Nah, sehingga dia dikenai hukum bacaan idgham syamsiyah karena alif lamnya tidak terbaca. Dil. Nah, alif lamnya di sini juga ada. Alif lam di sini pada dil. Nah, di sini terbaca alif lamnya, jadi seperti tadi dia dikenai hukum bacaan idhar qamariyah karena alnya terbaca. Dil azim ya, dil azim. Nah, azim di sini adalah bacaan mad arid disukun karena ada mad dim kasroh diikuti ya sukun, lalu setelahnya ada mim. Mimnya di sini berharokat kasroh yang mana dia huruf hidup berarti. Lalu dia tetapi dia dibaca sukun karena dia waqaf. Azim. Cara bacanya panjang 6 harokat. Berlanjut pada ayat terakhir, yakni pada surat Al-Isra ayat 64. Di sini saya akan membacakan langsung, yakni ayatnya wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Langsung saja saya akan jelaskan penjelasannya pada hukum-hukum bacaan yang ada di ayat ini, yakni wakhfid lahuma. Nah, ma-nya di sini adalah mad tabi'i. Ma-nya di sini karena fathah diikuti fathah yang setelahnya ada alif. Dan kemudian juga sama na-nya di sini juga jana lahuma jana. Na-nya di sini panjang karena mad tabi'i, fathah diikuti alif. Lalu yang kemudian ada al juga, al ta'rif. Janahadzul. Nah, dia tidak terbaca kan alnya, jadi dia termasuk idgham syamsiyah karena alnya tidak terbaca. Atau al bertemu dengan huruf zal yang mana termasuk huruf idgham syamsiyah. Lalu yang kemudian di sini ada minar rahman, ada al ta'rif juga. Di sini al ta'rifnya di sini bertemu dengan ro dan alnya tidak terbaca. Minar rahman, jadi dia dikenai hukum bacaan idgham syamsiyah karena alnya tidak terbaca. Atau
langsung masuk pada huruf ro. Minar rohman, rohman. Nah, ro-nya di sini berharokat fathah, yang mana berarti ro-nya di sini adalah ro tafkhim, bacanya tebal. Wa qurrabbi. Nah, di sini ada lam sukun bertemu dengan ro. Dia memiliki sifat yang sama dengan lamnya, di sini memiliki sifat sama dengan huruf ro, yang mana yang berarti di sini adalah idgham mutajanisain. Wa qurrabbi, wa qurrabbi. Nah, di sini dia idgham mutajanisen karena lam sukun bertemu dengan ro. Wa qurrabbi, wa qurrabbir, ro. Nah, di sini ro-nya wa qurra, ro-nya juga ro-nya berharokat fathah, dia menjadi ro tafkhim atau dibaca tebal. Lalu kemudian ada ro sukun. Ro sukun di sini dia dikenai hukum bacaan ro, yakni ro tafkhim karena dia ro sukun didahului kasroh dan ada hamzah wasol. Lalu cara bacanya tebal. Nah, ham mim sukun. Mim sukun di sini bertemu dengan ha, yang mana mim sukun jika tidak bertemu dengan mim dan ba maka dia dikenai hukum bacaan idhar syafawi. Dan juga ada ma-nya di sini matobi. Sini matobi imanya karena dia fathah diikuti alif atau fathah bertemu dengan alif. Yang kemudian juga sama kama manya di sini matobi. Rabbaya ya-nya juga matobi dan ni-nya juga adalah matobi karena dia kasroh diikuti ya sukun. Lalu kemudian ada lafadz sogi, roginya di sini termasuk matobi. Nah, dia matobi karena kasroh diikuti ya sukun. Kemudian yang terakhir itu adalah ro-nya di sini dia tidak ron, dia tuh di sini adalah harokatnya fathah tanwin, tetapi dia tidak dibaca ron karena harokat fathah tanwin dibaca wakof. Fathah tanwinnya tuh dibaca wakof karena juga setelahnya itu ada hamzah wasol. Jadi cara bacanya ro bukan ron, dia dikenai hukum bacaan mat iwat. Mat iwat sendiri adalah harokat fathah tanwin dibaca wakof selain tak marbutoh. Jika tak marbutoh, cara bacanya menjadi ha. Nah, di sini dia cara bacanya menjadi fathah. Jadi cara bacanya shogiro. Nah, itu saja dari saya beberapa penjelasan mengenai hukum bacaan yang ada pada 4 ayat yang berbeda ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.